Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi dan internet di pertemuan ketiga. Dan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam suatu komputer dan teman-temannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini ada monitor ya, di sini ada screen, yang dimaksud screen tuh yang di depan ini ya buat layarnya ini. Lalu di sini ada PC video kamera, lalu di sini ada CPU-nya, dan CPU itu biasanya ada CD atau DVD drive, lalu di sini ada hard disk drive-nya. Dan biasanya kalau dulu itu ada ininya copy disk drive-nya. Lalu di sini ada mikrofon ya, bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada scanner. Kalau sekarang mungkin ada yang jadi satu dengan printer ya. Lalu di sini ada speaker, ada keyboard, ada card reader, ada USB, ada modem, dan ada digital kamera. Nah, ini semua teman-teman perlu tahu juga, dan hari ini saya akan bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari monitor. Nah, monitor komputer itu merupakan sejenis piranti perisian output yang berupaya untuk memaparkan atau menampilkan suatu aksara ataupun image ya, atau gambar ya, baik dia itu diam maupun bergerak, yang dijalankan oleh suatu komputer serta diproseskan oleh grafik. Nah, fungsi dari monitor itu berperan untuk menampilkan semua data hasil, baik itu teks, gambar maupun video yang berasal dari hasil proses di dalam komputer tersebut. Semua monitor itu memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya ya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 x 768. Nah, inci itu merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi itu merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada sebuah monitor. Selanjutnya, kita masuk di CPU atau Center Processing Unit. Merupakan salah satu bagian di dalam komputer sebagai menerjemah dan melaksanakan arahan di dalam suatu komputer. Kebanyakan CPU itu tugasnya dibagi ke control unit, yaitu mengawal aliran atur cara, serta ada beberapa unit pelaksana atau execution unit yang melakukan operasi terhadap data. Jadi fungsi CPU itu apa sih menurut teman-teman? Nah, jadi fungsi CPU itu adalah untuk melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. CPU biasanya mendukung pemrosesan data dengan cara melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang sudah diprogram. Nah, secara bersamaan, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU melakukan fungsi mengambil serta menulis data. Nah, fungsi siklus instruksi dari CPU maksudnya adalah ketika kita menjalankan suatu program di dalam komputer, instruksi disimpan dalam memori komputer sampai hal itu dieksekusi. Lalu CPU menggunakan penghitung program untuk mengambil instruksi selanjutnya yang ada di dalam memori ya, di mana ia itu disimpan dalam format yang dikenal sebagai kode assembly. CPU mendekode instruksi menjadi kode biner yang dapat dieksekusi. Setelah ini selesai, CPU dapat melakukan apa yang diperintah instruksi, baik melakukan operasi, mengambil ataupun menyimpan data, maupun menyesuaikan penghitung program untuk ke instruksi yang berbeda. Jenis operasi yang biasanya dapat dilakukan oleh CPU itu mencakup fungsi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. CPU juga dapat melakukan perbandingan antara objek data untuk menentukan apakah mereka sama atau tidak.
Nah, di dalam CPU itu juga ada CPU mikroprosesor ya. Mikroprosesor komputer pribadi adalah chip yang berisi semua sirkuit yang diperlukan untuk mengontrol operasi komputer. Dan CPU ini memungkinkan setiap fungsi CPU dijalankan oleh satu chip yang lebih murah untuk diproduksi dan lebih dapat diandalkan karena penggunaan sirkuitnya itu terintegrasi. Sebelum pengenalan mikroprosesor, CPU komputer itu terkandung pada papan sirkuit yang berisi beberapa chip yang sudah dihubungkan oleh sirkuit yang terintegrasi. Nah, saat ini banyak prosesor modern yang mempunyai beberapa CPU pada chip yang sama dan itu biasanya disebut dengan core. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dong ya, di laptop teman-teman biasanya ada core ya, ada tulisan core ya. Komponen dari CPU yang pertama adalah unit logika aritmetika atau ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Kedua adalah ada unit control yang mengelola berbagai komponen komputer. Yang ketiga adalah cache yang berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi, tempat instruksi itu dapat disalin dan dapat diambil. Nah, CPU awal itu terdiri dari banyak komponen yang terpisah ya, tidak jadi satu, tetapi pada tahun sekitar 1970-an itu mereka telah dibangun sebagai satu unit yang terintegrasi dan disebut dengan mikroprosesor. Nah, bagaimana sih proses komputer itu bekerja? Nah, kerja CPU ini didefinisikan sebagai proses 3 langkah. Yang pertama, instruksi diambil dari memori. Kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor tahu apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Yang ketiga, instruksi itu dieksekusi dan operasi itu dilakukan. Nah, 3 langkah ini di dalam siklus yang dimulai kembali dengan CPU mengambil instruksi selanjutnya. Langkah-langkah ini itu disebut dengan siklus instruksi CPU. CPU menggunakan penghitung program untuk melacak instruksi mana sih yang harus diambil selanjutnya, gitu kan. Penghitung adalah alamat lokasi memori yang menyimpan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Hal ini akan disimpan di dalam suatu register yang merupakan lokasi memori khusus yang ada di CPU. Nah, penghitung program itu akan bertambah untuk menunjuk ke instruksi berikutnya setelah masing-masing instruksi itu mengambil dalam siklus instruksi. Selanjutnya, keyboard. Nah, keyboard ini merupakan suatu perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, maupun simbol. Baik di dalam komputer maupun laptop, peran keyboard tidak bisa dipisahkan karena keyboard itu merupakan perangkat input yang penting, sama halnya dengan mouse. Keyboard ini berfungsi menerima inputan dari pengguna. Keyboard merupakan salah satu perangkat input komputer di mana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. Meskipun bukan satu-satunya perangkat input pada komputer, peran keyboard itu sangat penting ya kan. Tadi sudah saya bilang karena sebagian perintah yang berupa teks dan komando lainnya itu dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Bentuk dan susunan keyboard pada komputer itu biasanya hampir sama dengan keyboard pada suatu mesin ketik. Hanya saja ada beberapa fitur lain yang ditambahkan. Nah, dengan kata lain, keyboard digunakan sebagai alat untuk menyampaikan data atau perintah dari seseorang ke dalam komputer yang selanjutnya data tersebut akan diubah menjadi bahasa pemrograman yang dimengerti oleh CPU. Selanjutnya akan diproses secara seksama. Papan keyboard modern yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan dari keyboard yang dipatenkan oleh seorang penemu yang bernama Christopher Scholz pada tahun 1868. Istilah keyboard saat ini juga tidak hanya mengacu pada papan ketik pada komputer, melainkan juga mengacu pada keyboard laptop dan handphone. Huruf yang tersusun pada setiap keyboard itu selalu sama, yaitu susunan tombol QWERTY ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini QWERTY zaman dulu dan zaman sekarang yang bisa keyboardnya bisa
lipat itu juga sama, dia QWERTY gitu kan. Karena hal ini merupakan hal yang sudah dipatenkan oleh Christopher Schulz. Fungsi keyboard kita sudah membahas ya tentang mengenai pengertian dari keyboard. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya. Jadi apa sih fungsi utama dari keyboard? Ya. Jadi fungsi utama keyboard adalah untuk memasukkan data ataupun perintah pada komputer atau yang dikenal sebagai perangkat input. Dalam suatu papan keyboard itu terdiri dari beberapa huruf dan tombol serta lampu indikator yang menandakan keyboard itu berfungsi dengan benar. Di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Di sini ada main typing keypad yang merupakan papan ketik utama yang berisi huruf A sampai huruf Z. Nah, Z ini ya, tanda baca dan angka di atasnya digunakan untuk memasukkan teks ke dalam sistem komputer, misalnya ya saat kita mengetik di Microsoft Office atau browser internet. Lalu ada directional keys. 4 tombol ini ditandai dengan karakter anak panah. Di sini dinamakan directional key. Nah, tombol ini berfungsi untuk menggeser kursor dan layar ke arah yang diinginkan. Yang ketiga ada numerik atau directional keypad, merupakan tombol yang berisi angka dan tombol pemindah kursor yang biasanya terletak pada sisi kanan main typing board. Tombol ini hanya akan berfungsi jika tombol fungsi numerik key itu dinyalakan. Nah, ini di sini ya. Lalu yang keempat ada function keys. Teman-teman bisa lihat di atas, paling atas ini ya, ini namanya function keys. Tombol-tombol ini berada di atas tombol yang lain dan dapat dikenal dari tanda F1, di sini ada F1 hingga F12 ya. Nah, tombol-tombol ini berfungsi untuk mengatur beberapa perintah seperti menyimpan dokumen, memunculkan menu help saat mengetik di Microsoft Word, dan lain-lain. Yang kelima ada special keys. Tombol ini ada di bagian atas tombol directional key yang terdiri dari tombol home ya, home, delete, back up, back down, insert, print screen, pause break, dan end. Lalu yang keenam ada modifier keys yang termasuk dalam golongan ini ya, ada control, di sini ada ya. Teman-teman bisa lihat ada control, ada alt, ada shift. Nah, sesuai namanya, ketiga tombol ini akan merubah atau memodifikasi fungsi suatu tombol lain dalam keypad dan biasanya ditekan bersama dengan tombol lain supaya dapat memunculkan suatu perintah. Lalu selanjutnya ada status light atau lock key ya, merupakan indikator cahaya yang menandakan bahwa suatu tombol itu sedang digunakan untuk mengatur suatu fungsi. Misalnya di sini ada caps lock. Nah, caps lock ini biasanya dia ada lampunya ya, tergantung pada masing-masing ya. Dia memungkinkan data itu diketik dengan huruf kapital atau numeric lock yang digunakan untuk mengaktifkan tombol numeric key. Lalu ada Windows key ya, biasanya pada keyboard pada komputer Windows itu memiliki tombol yang berlogo Windows. Nih, contohnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada logo Windows. Tombol ini berfungsi untuk memunculkan menu pada jendela Windows pada komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mouse ya. Mouse atau tikus ya, merupakan piranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik atau keyboard. Tikus ini atau mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus nih ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, tikus ini atau mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart, berbahan dasar kayu dengan satu tombol seperti ini ya. Zaman dulu mungkin kalau sekarang sih udah nggak pakai trackball ya, ini namanya trackball. Jadi ya zaman dulu masih pakai trackball, kalau sekarang udah pakai sensor ya. Di sini kalau teman-teman tahu, kadang mouse itu sudah ada yang pakai Bluetooth, jadi nggak perlu pakai kabel itu.
Selanjutnya ada speaker. Speaker merupakan perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU, dan dia itu berupa audio ataupun suara. Jadi bukan mengeluarkan seperti image atau video gitu kan, dia hanya mengeluarkan seperti suara. Speaker ini juga disebut dengan alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik yang kita putar di dalam komputer. Misalnya ketika kita memutar video, memutar musik memakai MP3, MP4 atau DVD player, media player dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, zaman dulu speaker itu berbentuknya seperti ini, gede gitu kan. Di sini ada tombol volume, ada tombol powernya ya. Kalau sekarang teman-teman bisa tahu kalau speaker itu tanpa perlu kabel. Kalau dulu masih ada kabel ya, di sini kelihatan kan kabelnya. Di sini sekarang kalau speaker sekarang itu pakai Bluetooth ya. Jadi kadang speaker sekarang itu tidak memerlukan kabel, hanya depan Bluetooth aja. Selanjutnya ada USB atau Universal Serial Bus. Jadi standar bus serial untuk perangkat penghubung biasanya kepada komputer, tapi sekarang digunakan peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Atau sekarang juga di televisi juga udah pada pakai ini ya, USB ya. Nih, bentuk USB-nya seperti ini. Di sini kita bisa lihat, di sini ada flash disk ya, flash disk SanDisk. Kalau SanDisk ini biasanya itu ada beberapa flash disk SanDisk ini yang dia itu bentuk USB-nya besar dan kecil. Kalau besar ini digunakan untuk ke laptop, PC ataupun TV yang memiliki bentuk USB-nya, port USB-nya seperti ini. Nah, kalau yang kecil seperti ini biasanya kita ditaruh dihubungkan ke dalam handphone ya. Jadi ketika kita memindahkan suatu data dari handphone ke flash disk itu sekarang sudah bisa pakai flash disk. Kalau zaman dulu sebelum ada flash disk ini ya, sebelum ada USB berbentuk seperti ini di flash disk, dulu kita memindahkan data dari handphone ke laptop itu kan pakai kabel USB. Nah, sekarang sudah praktis ya, tidak perlu disimpan di dalam komputer, tetapi kita bisa menyimpan data yang ada di handphone itu memakai flash disk. Itu. Selanjutnya ada printer. Nah, pengertian dari printer ini yaitu print, maksudnya adalah cetak. Jadi printer adalah sebuah alat untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat peripheral output yang menyajikan representasi tulisan ataupun grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat, ini contoh dari printer zaman dahulu seperti ini ya. Belum ada, zaman dahulu itu masih hitam putih ya, belum ada warna. Kalau sekarang sudah berwarna, sudah bisa untuk scan juga kan di sini di atas ini ya. Kalau dibuka itu biasanya ada buat scan, langsung bisa ngeprint dan dia bisa berwarna. Selanjutnya ada mikrofon. Dalam bahasa Inggris adalah mikrofon, dalam bahasa Indonesia dia adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini merupakan suatu jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon ini merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Kalau zaman dulu, mikrofon itu berbentuknya seperti ini. Kalau sekarang sudah ada yang kayak clip-on ya, jadi lebih praktis tuh, tergantung pada kegunaan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Nah, memori ini berfungsi untuk mengolah data atau instruksi yang diberikan. Semakin besarnya memori yang disediakan di komputer atau PC atau laptop, maka semakin banyak juga data ataupun instruksi yang dapat diolah. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Nah, lebih rinci lagi fungsi dari memori utama. Yang pertama, untuk menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data itu terkirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Dan yang terakhir adalah menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Dan memori biasanya itu dibedakan menjadi dua, ada ROM dan RAM. Selain itu,
Terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory. Selanjutnya macam-macam memori. Yang pertama di sini ada ROM atau read only memory. Jadi ROM ini merupakan media penyimpanan data pada komputer. ROM ini adalah salah satu memori yang ada di dalam komputer. ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau peranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan ataupun komponen yang ada di dalam komputer saat komputer dihidupkan. ROM modern didapati dalam bentuk IC, persis seperti medium penyimpanan atau memori lainnya seperti RAM. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Di sini kita akan bahas dulu ROM ya. ROM merupakan memori yang hanya bisa dibaca aja, tidak dapat dirubah dan dihapus, serta ROM ini sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada pada ROM diantara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Serta isi ROM ini tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. ROM juga disebut dengan non-volatile chip, yang artinya data pada ROM ini tidak mudah hilang dan tertanam pada chipnya. Data yang tersimpan di dalam ROM ini tidak akan hilang meskipun kita mematikan daya pada komputer atau laptop kita. Beberapa varian ROM dapat diubah datanya atau yang lebih dikenal dengan istilah programmable ROM. Beberapa tipe ROM yang dapat diprogram ya atau diubah ada PROM atau Programmable Read Only Memory, ada Electrically Programmable Read Only Memory, dan lain-lain. Di sini ada 3 fungsi utama dari ROM ya. Yang pertama adalah sebagai tempat eksekusi kode booting, yang kedua sebagai alat pendistribusian software, dan yang ketiga sebagai media penyimpanan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory, merupakan memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer itu hidup atau dijalankan, serta dapat diakses secara acak atau random. RAM ini sangat berpengaruh dan penting untuk kecepatan dari komputer kita. Fungsi dari RAM yaitu untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki oleh suatu komputer, maka komputer itu akan semakin cepat juga dalam memproses atau eksekusi komputer. Kerja RAM dapat dilihat di task manager yang ada di dalam sistem komputer. Tidak hanya itu, ada beberapa fungsi RAM yang lainnya. Yang pertama ada menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data yang dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, RAM dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk maupun dari piranti pengingat sekunder. Serta RAM itu dapat mempercepat proses pengolahan data. Dan teman-teman bisa tahu juga ciri-ciri RAM yang rusak ya, antara lain yang pertama, kinerja pada program komputer kita itu semakin menurun. Nah, itu perlu dicurigai juga ya. Yang kedua, komputer atau laptop itu sering restart sendiri. Itu ya, kita harus cek RAM-nya. Atau tiba-tiba layar komputer menjadi blue screen ya. Yang keempat, berbunyi ya ketika ingin mengganti booting ya. Yang kelima, berbunyi apabila kita mengganti slot, atau pada kipas itu sudah berbunyi krek-krek ya. Kalau kipas di dalam laptop maupun PC itu sudah bising banget, nah itu ciri-ciri RAM-nya ada yang rusak dan sebagainya. Baik, di sini kita akan mengambil kesimpulan apa sih perbedaan ROM dan RAM. Nah, di dalam dunia komputer teman-teman mungkin juga udah sering ya mendengar istilah ROM atau RAM. Nah, orang awam umumnya tidak mengerti perbedaannya. Kita akan bahas satu-satu istilahnya. ROM sesuai namanya adalah Read Only Memory, sedangkan RAM adalah Random Access Memory. Sesuai namanya, ROM memuat kode-kode bawaan yang tidak bisa diubah
meskipun terdapat tipe-tipe ROM yang memang didedikasikan kosong untuk bisa diprogram atau diisi oleh user. Berbeda dengan ROM, RAM pada hakikatnya adalah tempat penyimpanan sementara ketika kita menjalankan proses apapun itu di dalam komputer kita. Nah, data yang ada pada RAM ini dapat diakses seketika ketika kita menjalankan proses tersebut, dan ini menjadi sifat yang sementara. Perbedaan kedua, karena data pada ROM itu bersifat read-only dan non-volatil, maka data tersebut tetap ada di sana, dan bahkan beberapa kode itu dapat diintegrasikan dengan baterai sehingga tetap dapat berjalan meskipun komputer atau laptop kita itu sedang dalam kondisi mati. Sebagai contohnya ada clock ya, atau jam yang ada pada sistem BIOS ya. Lain halnya dengan ROM ya, RAM menyimpan data itu secara sementara dan acak sesuai proses yang sedang kita jalankan. Dan hal ini berimplikasi hilangnya data jika komputer atau laptop itu kita matikan. Sadar atau tidak sadar, ketika teman-teman merasakan komputer atau laptop teman-teman itu mengalami lag atau melambat, nah teman-teman melakukan restart atau setidaknya log off ataupun sign out. 3 prosedur tersebut akan membersihkan RAM dari data yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita menjalankan lagi kondisi RAM terdapat banyak ruang yang kosong sehingga aktivitas komputer teman-teman itu menjadi mulus. Dan perbedaan yang ketiga, RAM itu memungkinkan untuk melakukan pembacaan data secara cepat untuk kepentingan akses aplikasi di dalam komputer ataupun laptop teman-teman. Sedangkan RAM digunakan untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan kode booting hardware yang hanya memungkinkan untuk dibaca, tidak untuk diinput maupun diubah. Baik, sekian hari ini materi pengantar teknologi dan internet mengenai komponen-komponen komputer dan teman-temannya. Saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.